Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Bang DJ di channel YouTube Bang DJ ya. Nah, kali ini kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang form pengajuan sertifikat ya, form pengajuan ujian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi, yaitu form pengajuan sertifikat dan legalisasi. Nah, di sini kami buat tujuannya untuk apa? Agar mempermudah ketika teman-teman ya ingin mengupload dan pengajuan sertifikat tanpa harus ribet lagi datang ataupun harus mengisi berkas-berkas yang lain. Jadi kami buat di sini digitalisasi. Yang pertama di sini ada namanya alurnya. Jadi nanti teman-teman sebelum mengisi atau sebelum mengupload berkas harap diperhatikan dengan sangat teliti. Yang pertama ada alur pengajuan sertifikat ya, seperti melunasi admin, kemudian mengumpulkan soft copy, lembar penilaian akhir modul dan lain-lain. Nah, di sini Bang DJ akan menjelaskan lagi bagaimana. Kemudian catatan penting ya. Jadi form ini hanya digunakan untuk upload satu paket kursus. Misalkan ketika saya mengambil dua paket, yaitu misalkan Office dan Tenisi atau Office dan desain grafis, maka aplikasi ini hanya digunakan untuk satu. Terus satu lagi gimana Kak? Bisa gunakan dengan email yang sama, pengajuan dua kali atau pengajuan dengan email yang berbeda. Oke, jadi nanti syarat-syaratnya bisa dibaca di sini. Kalian baca dengan teliti sebelum mengisi berkas. Nah, cara mengisinya juga sama. Jadi yang pertama di sini masukkan alamat emailnya, email aktif yang menerima notifikasi. Jadi jangan email yang tidak menerima notifikasi kalian masukkan di sini ya. Nanti akan terdeteksi di sini. Nah, kemudian setelah ini, jika sudah seperti ini, kita lihat kembali nama lengkap sesuai KTP. Jadi di sini kita lihat nama lengkap sesuai KTP, ada singkatannya. Jadi kalau ada singkatan lebih dari 3 huruf, misalkan 3 kata ya. Misalkan contohnya di sini panjang Raden Mas Muhammad Arya Pramuditya. Ini kan panjang, ada 5 kata. Nah, kalian bisa singkat menjadi 3 kata. Atau nama belakangnya. Misalkan seperti ini. Nah, ini nama belakang saya panjang. Misalkan di sini ada lagi Abdi. Nah, ini nggak disingkat A seperti ini, atau cukup ambil 3 saja tidak apa-apa. Nah, tanggal pengajuan sertifikat ini harus mengisi dengan tanggal ketika kalian mengupload. Misalkan di sini tanggal uploadnya tanggal 23, maka disamakan tanggal uploadnya. Nah, kemudian berikutnya kita klik ya. Nah, paket dan durasi kursus. Nah, ini penting sekali. Penting sekali paket dan durasi kursus. Jadi di sini pastikan mengisi dengan benar. Nah, ini ada panduannya. Saya klik dulu panduannya biar teman-teman nanti bisa melihat bagaimana yang sebenarnya di sini cara mengisinya. Jadi nanti jangan asal checklist seperti ini, nggak boleh gitu. Karena nanti ketika ada pengisian salah, kami tidak bertanggung jawab dan aplikasi tidak membaca ketika nanti salah. Nah, ini silakan diklik. Nah, di sini kita lihat. Jadi panduan penting pengisian paket kursus. Jadi jika kalian mengisi hanya satu paket, itu klik kolom kuning. Nah, Kak, kolom kuningnya mana Kak? Di online itu kok nggak ada. Nah, yang dimaksud kolom kuning itu adalah baris nomor 2 di bawah nama paketnya. Misal, saya mengambil kursus hanya Excel Basic, maka saya checklistnya hanya Excel Basic gitu. Jangan ngelik Office Basic. Kenapa? Kalau Office Basic ini, artinya kita klik dia untuk paket yang lebih dari satu. Misalkan saya ketika kursus mengambil Word, Excel, PowerPoint Basic. Nah, jangan juga begini ngisinya, tapi mengisinya hanya dengan cukup Office Basic. Nah, gitu. Terus cara kerja sistemnya bisa mendeteksi gimana, Kak? Kalau kakak kok bisa sama mbaknya bisa tahu nih. Oke, misalkan saya pandu lagi. Misalkan saya ingin mengambil web programming, misalkan. Saya mengambil web HTML, kemudian saya ujian di database. Berarti kan logikanya kan 2 ini yang diambil ya. Nah, maka saya klik di sini. Cari di sini webnya, kita ambil web programming. Nah, baris yang pertama setelah paket kursus yang lain gitu. Jadi susunannya, misalkan di sini mengambil Office Intermediate, ya berarti klik ini lengkap gitu. Jadi tidak perlu di checklist seperti ini. Nah, apalagi seperti ini salah. Oke. Jadi saya harap teman-teman sudah paham bagaimana cara men-checklist paket kursus yang diambil. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini saya checklist ya. Misalkan saya mengambil multimedia, berarti audio dan video editing. Nah, untuk penulisan paket harap diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti ada yang menulis masih seperti ini. Saya kursus 3 bulan, jadi saya tulis 3 bulan. Ini nggak boleh. Nggak boleh seperti ini. Apalagi ditulis seperti ini, 3 bulan. Nah, ini jangan, karena sistem tidak akan mendeteksi nanti. Terus cara menulis yang benar bagaimana, Kak? Cara menulisnya cukup angka 3 saja. Maka nanti komputer sudah mendeteksi dia 3 bulan. Kakak, kalau aku misalkan kursusnya 2,5 bulan, 2 bulan
itu kan kalau 2 bulan kan 16 kali pertemuan. Aku ngambilnya 20 pertemuan, Kak. Sudah lulus. Gimana, Kak? Aku apa nulis seperti ini? Jangan. Yang ditulis dibulatkan ke atas, digenapi menjadi 3 bulan. Nah, ini standarnya seperti itu. Dan jangan ditekan spasi seperti ini, karena komputer nanti akan mendeteksi bahwa sistem yang diinputkan oleh teman-teman semua terjadi error ya. Jadi hati-hati ketika di sini. Oke, berikutnya kita klik. Nah, di sini ada pemberkasan. Nah, ini dia nih yang penting nih, pemberkasan. Jadi jangan sampai salah. Bukti pembayaran SPP terakhir. Jadi sama seperti di video lalu, yang penguploadan berkas ujian, dia minta bukti kwitansi SPP terakhir. Masukin aja kayak kemarin, tambahkan filenya. Kemudian kita cari file SPP terakhirnya yang mana, kita klik. Misalkan file SPP terakhirnya kita ambil yang ini, misalkan berkas kita gitu, sisipkan. Jadi bukti SPP terakhir ini ketika kalian misalkan 3 bulan, ya jangan 3-3-nya diupload, tapi hanya upload yang bulan ketiganya saja, gitu. Lalu absen kuning lembar terakhir juga sama, ketika kalian mengambil 3 bulan, kan otomatis kan absennya jumlahnya sampai 24 nih. Nah, itu kalian ambil yang potret belakangnya, kemudian masukkan absennya hingga 24. Atau misalkan begini, kakak, aku ngambilnya sampai 7 bulan, kak. Kalau 7 bulan kan berarti absennya 3 ya, kalau nggak salah 3 atau 2 gitu. Berarti nanti dua-duanya dipotret yang lembar terakhir, gitu. Jadi jangan cuma satu ini aja dipotret, tapi lembar terakhir yang dipotret dari kedua absen kuning tersebut. Oke, misalkan saya upload ya berkasnya. Oke, misalkan saya upload ini berkasnya di sini. Lalu yang terakhir bukti kwitansi pembayaran sertifikat. Oke, misalkan begini, ketika kita mau bayar sertifikat atau pelunasan, ini banyak pertanyaan ya di sini. Kalau kalian cuma bayar bukti sertifikatnya aja, oke, tidak ada masalah, langsung upload berkasnya. Jadi kita taruh seperti biasa, kita upload berkas, kita masukin berkasnya. Oke, dia tidak bisa banyak-banyak ya, jadi cukup satu item saja yang dipilih berkasnya. Nah, ketika kalian bukti pembayarannya digabungkan dengan bukti pelunasan SPP kursus, itu kalian bisa masukkan. Nah, misalkan contohnya bukti SPP bayar kursus ini gabung dengan bukti pembayaran sertifikat seperti ini contohnya. Itu bisa kalian gabungkan isi yang ini dengan isi yang ini sama. Nah, jadi seperti itu aja sih kendalanya. Kalau yang masih bingung caranya, itu kalian buka aja Google, tinggal cari aja IMG kompresor atau JPEG kompresor. Banyak di sini nanti. Gitu. Nah, di sini nanti banyak aplikasi. Kalau saya paling senang saya pakai yaitu JPEG Compress. Nah, ini bisa semua ini JPEG Compress. compressjpeg.com. Nah, jadi saya klik di sini JPEG, kalian kecilkan filenya. Kemudian kalau PDF juga sama, bisa kalian kecilkan filenya di sering.pdf. Nah, di sini filenya. Oke, saya rasa itu aja cukup. Setelah itu, kalian tinggal tekan tombol kirim. Ingat, ketika kalian sudah menekan tombol kirim, maka tidak ada data lagi yang diubah ya, karena data sudah masuk ke sistem validasi yang nanti akan dicek secara validasi ulang oleh admin Retro Komputer. Nah, seperti ini. Nah, jika Anda mengambil 2 paket, maka kalian klik kirim jawaban lain. Jadi kalian pengajuan 2 kali untuk paket kursus yang satunya. Oke, sampai sini dulu. Semoga coba bermanfaat. Semoga tidak ada kesulitan. Jika nanti masih mengalami kesulitan, bisa hubungi nomor kontak Retro Komputer pada jam kerja. Oke? Salam kompeten.